Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana dari Prodi Ekonomi UIN Malang. Di sini saya akan menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Saya akan membahas tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Yang pertama, pengertian sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Bentuknya misalnya orang hutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakan segala. Bahkan Charles Darwin mengatakan dia telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tapi nyatanya gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dan primat atau kera. Disebut sifat hakiki manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Selanjutnya, karena manusia mempunyai hati yang halus dan dua pasukannya. Pertama, pasukannya yang tampak yang meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Inilah yang disebut dengan pengetahuan. Kedua, pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut kemauan. Pengetahuan dan kemauan ini yang membedakan antara manusia dan manusia. Wujud hakikat sifat manusia. Wujud hakikat dan sifat manusia tidak dimiliki oleh hewan. Yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dan membenahi konsep pendidikan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kemauan menyadari diri. Yang kedua, kemauan bereksistensi. Yang ketiga, kata hati atau conscience of man. Yang keempat, moral. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya, kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya untuk membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Kemampuan membuat jarak dengan lingkungannya berada ganda, yaitu ke arah luar dan ke arah dalam. Di dalam proses pendidikan, kecenderungan dua arah tersebut perlu dikembangkan secara seimbang. Pengembangan ke arah luar merupakan pembinaan aspek sosialitas, sedangkan pengembangan ke arah dalam berarti pembinaan aspek individualisme manusia. Yang lebih istimewa bagi manusia dikaruniai kemampuan membuat jarak atau distansi diri dengan dirinya sendiri, sehingga manusia dapat melihat kelebihan yang dimiliki serta kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya. Kemampuan memahami potensi dirinya seperti ini, peserta didik harus mendapat pendidikan dan perhatian yang serius dari semua pendidik supaya dapat menumbuh kembangan kemampuan mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang menggelembung dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu dengan tempat dan waktu. Dengan demikian, manusia dapat menembus ke sana dan ke sini pada masa depan. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajak agar belajar dari pengalamannya, mengantisipasi keadaan dan peristiwa, belajar melihat proses masa depan dari sesuatu serta mengembangkan imajinasinya, kreatifnya sejak masa kanak-kanak. Selanjutnya, kata hati atau conscience of man. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau yang buruk dan yang benar atau yang salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Untuk melihat alternatif mana yang terbaik, perlu didukung oleh kecerdasan akal budi. Orang yang memiliki kecerdasan akal budi disebut juga tajam hati, katanya. Kata hati yang tumpul agar menjadi hati yang tajam harus ada usaha melalui pendidikan kata hati, yaitu dengan melakukan akal kecerdasan, kenaan emosi. Tujuannya
agar orang memiliki keberanian berbuat yang didasari oleh kata hati yang tajam, sehingga mampu menganalisis serta membedakan mana yang baik atau mana yang buruk, atau salah bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati masih ada jarak antara keduanya. Artinya, orang yang punya kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Untuk mengetahui jarak tersebut, harus ada aspek kemauan untuk berbuat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa moral yang disinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hatinya merupakan moral yang buruk atau rendah. Etika berbeda dengan etiket. Moral atau etika menunjukkan pada perbuatan baik atau benar ataukah yang salah, yang berperit kemanusiaan antara yang jahat. Sementara etiket yang hanya berhubungan dengan sopan santun. Pendidikan bermaksud menumbuhkan etiket atau kesopanan santunan, dan etika atau keberanian atau kemampuan bertindak yang baik harus pada peserta didik. Yang kelima, tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan atau menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud tanggung jawab bermacam-macam. Ada berbagai macam kepada dirinya sendiri. Bentuk tuntutannya adalah penyesalan yang mendalam. Tanggung jawab adalah masyarakat atau norma sosial. Bentuk tuntutan adalah sanksi-sanksi sosial sebagai kemauan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain. Tanggung jawab kepada Tuhan atau norma agama. Bentuk tuntunannya adalah perasaan berdosa dan terkutuk. Dengan demikian, adanya hubungan yang erat antara kata hati, moral, dan tanggung jawab. Kata hati memberikan pedoman, moral melakukan, dan tanggung jawab merupakan kesediaan menerima konsep dari perbuatannya. Selanjutnya adalah rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat atau oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Artinya bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntunan kodrat manusia. Jadi kebebasan antar kemerdekaan dalam artinya sebenar-benarnya itu orang hanya mungkin merasakan adanya kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang ada telah menyatu dengan dirinya dan menjauhi segenap perbuatannya. Implikasi pedagogisnya adalah mengusahakan agar peserta didik dibiasakan menginternalisasikan nilai-nilai aturan-aturan ke dalam dirinya sehingga dirasakan sebagai miliknya. Dengan demikian, aturan-aturan itu tidak dapat dirasakan sebagai sesuatu yang merintangi gerak hidupnya. Selanjutnya, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi hak. Kewajiban adalah suatu keniscayaan pada diri manusia. Artinya, seseorang tidak mau melaksanakan kewajiban berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Realisasi hak dan kewajiban bersifat relatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Hak yang secara asal dimiliki oleh setiap insan serta sesuai dengan tuntunan kodrat manusia disebut hak asasi manusia. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban berkaitan dengan soal keadilan. Hak asasi manusia harus diartikan sebagai cita-cita, inspirasi-inspirasi atau harapan-harapan yang berfungsi untuk memberi arah pada segenap usaha menciptakan keadilan. Usaha menumbuh kembangkan rasa wajib sehingga dihayati sebagai satu keniscayaan dapat ditempuh melalui pendidikan disiplin. Disiplin diri menurut Velo Sumarjan meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, disiplin nasional yang bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa salah. Yang kedua, disiplin sosial jika dilanggar menimbulkan rasa malu. Yang ketiga, disiplin afektif jika melanggar menimbulkan rasa gelisah. Dan yang keempat, disiplin agama jika terjadi pelanggaran menimbulkan rasa berdosa. Dan yang terakhir, disiplin tersebut perlu ditanamkan pada peserta didik dengan disiplin agama sebagai titik tumpu. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan
kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman pahit dan penderitaannya. Proses dari kesemuanya itu yang menyenangkan atau yang pahit menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut bahagia. Kebahagiaan bersifat irrasional, artinya aspek rasa lebih berperan daripada aspek nalar. Kebahagiaan bukan terletak pada keadaan sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya, maupun pada perasaan yang diakibatkan, tetapi terletak pada kesanggupan menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan mendudukan hal-hal tersebut di dalam rangkaian 3 hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Usaha adalah perjuangan yang terus-menerus atau mengatasi masalah hidup. Selanjutnya, usaha tersebut harus bertumpu pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Istilah takdir baru boleh disebut sesuai orang melaksanakan usaha sampai batas kemampuannya. Kemudian hasilnya diterapi dengan pasrah dan penuh syukur. Kebahagiaan hanya dapat diraih oleh mereka yang mampu bersyukur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari usaha, hasil atau takdir, dan kesediaan penerimanya. Dimensi-dimensi hakikat manusia, keunikan, dan dinamikanya. Dalam hal ini ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, dimensi keindividualan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain ataupun menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas, setiap manusia mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Setiap orang memiliki sikap dan pilihan sendiri yang dipertanggungjawabkan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain untuk ikut mempertanggungjawabkan. Fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik untuk membentuk kepribadiannya atau menemukan dirinya sendiri. Tugas pendidik adalah menunjukkan jalan dan dorongan subjek didik bagaimana cara memperoleh sesuatu dalam mengembangkan diri dengan berpedoman pada prinsip Marsosung Tulodo Ing Madyo Mangun Kusro Tut Uri Handayani. Dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas, demikian dikatakan M.J. Langit-Velvet. Pertanyaan tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang ada pada hakikatnya. Di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi sosial pada diri manusia tampak jelas ada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap manusia ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Sifat hakikat kemanusiaan di tempat yang terasing. Sebab seseorang hanya dapat mengembangkan sifat individualitasnya di dalam pergaulan sosial. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencakup etika, dan etika manusia itu dikatakan sebagai makhluk susila. Jakoro mengartikan manusia susila sebagai manusia memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Agar manusia dapat melakukan apa yang semestinya dilakukan, maka dia harus mengetahui, menyadari, dan memahami nilai-nilai, kemudian diikuti dengan kemauan atau kesanggupan untuk melaksanakan nilai tersebut. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya, sehingga dijadikan pedoman dalam hidupnya. Dilihat asalnya dari mana nilai-nilai itu produk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu nilai otonom, nilai heteronom, dan juga nilai keagamaan yang berasal dari Tuhan. Pendidikan kesusilaan berarti menanamkan kesadaran dan kesediaan melakukan kewajiban di samping menerima hak pada peserta didik.
Dimensi keberagaman. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Maka dengan adanya agama, beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan agama. Disinilah tugas orang tua dan tugas pendidik untuk melaksanakan pendidikan agama kepada anaknya atau anak-anak didiknya. Di sini perlu ditekankan bahwa meskipun pengajian agama melalui pelajaran agama tingkatkan, namun tetap harus didasari bahwa pendidikan agama bukan semata-mata pelajaran agama yang hanya memberikan pengetahuan tentang agama. Jadi segi-segi efektif tersebut ditambahkan di dalam kegiatan pendidikan non formal dan informal dalam dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Mengembangkan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidik. Pengembangan dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidik yang disediakan oleh memberikan pelayanan atas perkembangannya yang ada di dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesusilaan dan beragaman, antara aspek kognitif, afektif dan psikomor. Dari arah pengembangannya, manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, sosial, kesusilaan dan keagamaan secara terpadu. Keempat dimensi tersebut tidak dapat dipisah atau sama lagi. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya salah satu dimensi itu terabaikan. Pengembangan yang tidak utuh akan menyelesaikan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan yang seperti ini merupakan pengembangan yang patologis atau tidak sehat. Yang terakhir, sosok manusia di Indonesia seutuhnya. Dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahirlah dan batin, pembangunan yang merata di seluruh tanah air, serta keselaraan hubungan manusia dan Tuhannya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.